Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, Aprilia memberi kejutan lagi yang tak begitu mengejutkan. Karena berita ini sudah terhembus sebelumnya. Namun tetap saja, akhirnya Aprilia mengukuhkan rider kedua mereka dalam tim pabrikan Aprilia, yaitu rider Italia untuk tim Italia, Marco Bezzecchi. Tentu ada beberapa pertanyaan. Bagaimana rencana Aprilia ke depannya? Siapa rider utamanya? Mengapa tidak rider dari Trackhouse? Dan siapa pengganti dari Marco Bezzecchi di VR46? Mari kita bahas. Sebuah pengumuman menggembirakan tentunya untuk kedua belah pihak antara Aprilia dan Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi sudah diincar lama bahkan sebelum Maverick Vinales. Namun, Aprilia tetap sabar menanti perkembangan. Dan juga bak gayung bersambut bahwa Bezzecchi mengungkapkan keinginannya untuk membalap di tim pabrikan. Dan akhirnya, keduanya bertemu di kesempatan yang pas, di mana kursi kosong yang tak disangka-sangka akan terjadi di mana Maverick Vinales secara mengejutkan keluar dari Aprilia setelah melihat Aprilia mengontrak Jorge Martin secara cepat tanpa memberitahunya. Akhirnya, Aprilia dan Bezzecchi di hari kemarin bertemu untuk menandatangani kontrak. Tentu, ini adalah sebuah hal yang menarik, karena Aprilia bisa dibilang keluar dari pakem dengan memilih skuad di timnya dengan dua rider utamanya, bukan yang berbasis dari Aprilia sendiri. Keduanya berbasis dari rider Ducati. Menarik, karena biasanya kader untuk tim utama adalah dari satelit terlebih dahulu, atau paling tidak salah satu dari ridernya. Namun, keduanya justru bukan dari kaderisasi melainkan dari pabrikan lain. Nah, apa nih rencana Aprilia? Tentu bukan hal yang tanpa perhitungan, ini sudah berada dalam rencana Aprilia. Namun yang tidak dalam rencana sebetulnya adalah Jorge Martin. Di mana Aprilia bisa dibilang mendapatkan rezeki nomplok mendapatkan Martin di jendela transfer yang tiba-tiba kemarin. Lagi-lagi, efek dari Marc Marquez ke Ducati pabrikan mengacak-acak jendela transfer. Tapi ini menjadi menarik, sob. Karena kekuatan sekarang menjadi merata tidak hanya di Ducati saja. Massimo Rivola mengatakan bahwa negosiasi ini dilakukan dengan lambat. Marco Bezzecchi adalah salah satu tujuan kami sejak lama. Apa yang terjadi dengan Jorge Martin adalah hasil dari pengaturan waktu. Satu hal yang membuat kami sangat bahagia adalah Marco ingin ikut bersama kami, mengendarai sepeda, dan bersama tim kami. Kami menyambutnya dengan tangan terbuka. Untuk saat ini, hanya secara metaforis. Dan mulai tahun depan, kami akan menyambutnya secara fisik. Ini merupakan keputusan yang diambil dengan tenang, tidak seperti negosiasi penting lainnya. Bahkan kisah Bezzecchi dan Aprilia bisa saja dimulai bertahun-tahun yang lalu. Biasanya para manajer yang sangat ahli di pedok akan mengetuk pintu kami dan sebaliknya. Dengan Marco Bezzecchi, saya sangat senang. Karena 4 tahun lalu, ketika kami tidak memiliki pembalap, dia adalah orang pertama yang saya tawarkan untuk datang ke MotoGP. Rivola menambahkan, tak hanya Ducati atau KTM, Aprilia juga memiliki sisi baru Aprilia, yaitu salah satu tim terbaik dalam sejarah. Dengan kedatangan Bezzecchi untuk Aprilia, mereka akan memulihkan kesulitan memiliki pembalap Italia untuk tim Italia. Karena dua pembalap kemarin semuanya dari Spanyol dalam tim Italia, sob. Meski Bezzecchi tidak bisa dibilang sembarang pembalap. Kami sangat senang dan saya harus mengatakan bahwa duo Martin dan Bezzecchi finish di posisi kedua dan ketiga di kejuaraan dunia tahun lalu. Jadi, ini merupakan insentif bagi kami dan kami harus memberi mereka motor terbaik. Levelnya akan sangat tinggi bahkan dengan duet Bagnaia dan Marquez. Mereka memiliki ambisi yang sangat tinggi. Saya pikir kejuaraan berikutnya, mengingat jumlah pasangan yang ada, Aprilia akan menjadi salah satu tim terbaik dalam sejarah. Kami sedang mempersiapkan dan kami harus membuat motor yang sama kompetitifnya dengan ambisi yang tinggi dari para pabrikan lain. Nah, untuk menjawab mengapa tidak rider dari Trackhouse, jelas bahwa prestasi keduanya lebih mentereng dari dua pembalap Trackhouse. Meskipun Miguel Oliveira adalah Rookie of the Year tahun 2020, namun di tahun-tahun berikutnya, Oliveira tak mampu membuktikan bahwa dia mendapatkan hasil yang maksimal dalam balapan-balapannya dan malah menyeberang ke Aprilia dan juga kurang beruntung karena sulit dalam adaptasinya. Terlebih, situasi gonjang-ganjing tim RNF juga menambah hambatan meski tak berhubungan langsung dengan sang pembalap. Lalu, siapa ganti Bezzecchi di VR46? Sejauh ini, belum ada gambaran yang jelas selain Morbidelli. Namun itu pun belum pasti, masih tergantung banyak hal. Memang, Morbidelli dikatakan adalah paling dekat. Hal itu juga jika Morbidelli tak diperpanjang kontraknya di Pramac. Jika Pramac tetap di Ducati, kemungkinan Morbidelli juga akan ditawari perpanjangan kontrak berduet dengan Fermin Aldeguer. Karena Pramac sudah kehilangan Jorge Martin.
Dan jikapun ke Yamaha, bisa juga Frankie tetap bersama Pramac. Jika, kejutan nih, Toprak akan ke VR46, di mana pasar Toprak adalah Asia. Sponsor VR46, Pertamina, berasal dari Asia, tentu bagus untuk pemasarannya. Itu adalah basic yang bisa menyatukan keduanya. Namun jika Toprak memiliki Yamaha atau Honda, maka bisa jadi kursi kedua VR46 adalah Franco Morbidelli. Jika melihat minimnya resiko, Morbidelli sih pilihannya. Tapi untuk bisnis, Toprak bagus untuk bisnis Asia. Tentu, itu adalah hal yang sangat menarik tahun ini, di mana pasar para pembalap begitu dinamis dan terbuka, dan siapa saja bisa kemana saja. Nah, kira-kira nih, siapa yang cocok gantikan BCC? Toprak atau Morbidelli? Atau mungkin malah Jack Miller? Coba komen.